Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 11 farmasi. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan jangan lupa kita selalu berdoa untuk wabah ini agar cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, pada pagi hari ini Bapak hanya akan mereview materi tentang farmakologi obat sistem pencernaan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Oke, kita langsung saja. Nah, obat dan sistem pencernaan. Kita sebelum membahas jauh tentang obatnya, kita harus tahu fungsi saluran pencernaan dan anatominya dulu. Fungsi saluran pencernaan jelas, mencerna makanan. Setelah makanan dicerna, harus diserap, jadi penyerapan sari-sari makanan. Setelah sari-sari makanan yang diserap pasti ada ampasnya. Nah, ampas itu kemudian akan diekskresikan. Eks itu keluar, berarti sisa-sisa makanan dikeluarkan yang tidak terserap. Nah, kemudian sistem pencernaan itu terdiri dari mulut sampai anus. Nah, jika direntangkan itu panjangnya bisa sampai 9 meter. Nah, gangguan terhadap sistem pencernaan muncul dengan berbagai gejala seperti mual, muntah, nyeri lambung, hiperasidisi. Hiperasiditi itu adalah hiper itu tinggi, asam lambung berarti asam lambungnya yang tinggi, rasa melilit, kembung, diare, konstipasi. Konstipasi itu bebelen kalau bahasa Jawanya atau susah BAB. Nah, ini adalah anatomi saluran cerna yang terdiri dari jelas pertama rongga mulut. Makanan dihancurkan di rongga mulut kemudian dikirim ke faring. Ingat, kalau makanan itu faring, kalau jalan napas laring. Nah, cara mengingatnya pangan berarti faring. Nah, jadi seperti itu. Kemudian faring dikirim lagi ke melalui esofagus atau disebut juga isofagus. Kemudian esofagus menuju ke lambung. Di lambung ini makanan akan dirubah menjadi partikel lebih kecil, sehingga setelah partikel lebih kecil itu terbentuk akan dikirim ke usus halus. Nah, di usus halus inilah makanan akan diserap. Nah, penyerapan makanan di usus halus, sari-sari makanannya diserap, kemudian sisa-sisanya, sisa-sisa penyerapan itu dikirim ke usus besar, sehingga akanlah terjadi BAB itu. Nah, ke usus besar kemudian keluar melalui anus. Jadi terus kemudian 4 lapisan saluran cerna, yaitu ada mukosa, submukosa, otot polos dan serosa. Nah, kita kemudian akan membahas juga patofisiologi saluran cerna. Pato itu kelainan, fisiologi itu fungsi tubuh. Jadi kelainan fungsi tubuh. Kalau bahasa awamnya ya penyakit. Jadi penyakit saluran cerna. Penyakit saluran cerna itu sebenarnya Bapak sudah klasifikasikan menjadi 4 golongan besar, yaitu yang menyerang lambung, yang menyerang usus halus, yang menyerang usus besar, dan yang menyerang anus atau dubur. Nah, jadi yang menyerang lambung itu ada 4 secara garis besar. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi yang paling terkenal itu ada 4, yaitu GERD, yaitu gastroesophageal reflux disease. Nah, disease itu penyakit, reflux itu naik atau keluar. Nah, jadi gastroesophageal itu berarti asam lambungnya naik. Nah, kenapa Pak? Itu polanya itu pemicunya ya pola hidup yang tidak sehat. Contohnya merokok, kopi, alkohol, peminum itu. Nah, berarti stres itu juga pemicu terjadinya GERD. Nah, kemudian juga ada gastritis. Gastritis itu peradangan tis, yang belakangnya tis itu berarti radang. Berarti peradangan pada lambung. Nah, itu kenapa penyebabnya? Tinggi makan tinggi lemak, alkohol, kopi, stres juga memicu itu. Nah, kemudian juga ada ulcus pepticum. Ulcus itu lubang, peptip iku lambung. Jadi lambungnya berlubang karena apa? Infeksi H. pylori. Nah, nanti kita bahas lebih jauh di belakang. Nah, kemudian juga ada kembung. Kembung itu apa? Berarti ada udara di lambung, di usus. Nah, jadi ada udara itu biasanya itu namanya itu kembung. Nah, ini gambarnya. Kalau ini adalah GERD tadi. Nah, ini asam lambungnya penuh, seharusnya itu sampai sini toh. Nah, tapi karena
ada pemicunya. Asam lambung itu disekresi. Ingat, bedakan kalau ekskresi EKS, nah itu keluar dari dalam tubuh. BAB itu kan keluar dari dalam tubuh. Kalau sekresi dikeluarkan tapi masih di dalam tubuh. Nah, kayak ini asam lambung disekresi bukan diekskresi nantinya ya. Nah, jadi asam lambung itu disekresi, semakin banyak dia akan keluar di sini nanti. Nah, itu adalah GERD. Nah, ini adalah gambar gastritis ya. Kalau lambung normal itu mulus seperti ini. Nah, kalau gastritis, lambung itu sebenarnya kan gerak terus. Dia berdenyut, bukan berdenyut, geraknya kayak gini. Nah, saling mendekat dindingnya ini. Nah, kalau itu kita telat makan, nggak ada makanan di lambung, dia tetap bergerak. Nah, terus bergerak. Kalau tidak ada makanan, di sini terjadi gesekan antar dinding. Nah, terjadi gesekan antar dinding lama-lama seperti ini. Nah, luka sih. Nah, kalau luka nanti ada asam lambung yang agak mau lukanya misalkan di sini ya. Nah, di sini terus asam lambungnya batasnya sini. Nah, kalau ini biarkan nggak ada makanan, kalian telat makan, makanan tidak teratur. Nah, itu ini nanti lama-lama luka itu akan terjadi di sini nanti langsung merah, terjadi peradangan. Nah, nanti tanda gejalanya ya perih lambungnya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah lambungnya yang luka. Kenapa? Karena dia bekerjanya itu terus, walaupun ada makanan atau nggak ada makanan, lambung itu tetap bergerak terus. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tadi kembung itu ada udaranya di sini. Nah, kalau kembungnya di sini mesti gelegean, kadang sakit, kadang ya gak enak baunya kayak gitu tuh. Nah, kalau udaranya di usus besar, ini usus besar ya, nanti terjadinya flatulensi atau bahasa Jawanya yang ngentut itu. Nah, terus kemudian ini ada H. pylori. Nah, lambungnya itu luka, ulkus, lubang. Nah, berarti lambung ini berlubang. Nah, sing bolongi sapa Pak iki? Bakterinya. Bakterinya itu namanya H. pylori. Kalau ini diperbesar bentuknya bakterinya seperti ini. Nah, dia tuh enggak membuat terowongan istilah kata. Nah, ini makanya disebut ulkus, ulcer itu lubang. Nah, kemudian yang menyerang usus halus. Yang menyerang usus halus pastinya diare. Diare itu dibagi menjadi dua. Diare non spesifik, yang namanya non, berarti gak ono sing spesifik. Non kan seperti itu. Spesifik itu karena bakteri gampangane. Nah, berarti dia spesifik apa? Oh, dia diare spesifik Entamoeba histolica. Oh, dia diare spesifik E. coli. Oh, dia diare spesifik karena bakteri Campylobacter jejui. Jadi seperti itu. Kalau yang non spesifik karena makanan, salah makan, makanan terlalu pedas lah, keracunan makanan. Nah, itu menyebabkan diare, itu namanya diare non spesifik. Kalau diare non spesifik itu tidak memerlukan antibiotik. Tapi kalau diare spesifik itu memerlukan antibiotik. Jadi hati-hati penggunaan antibiotik. Nah, kemudian juga ada disentri. Nah, itu BAB dengan lendir dan darah. Karena apa? Karena bakteri yang namanya Shigella. Nah, jadi bakterinya adalah Shigella. Kemudian juga ada tipes. Nah, tipes itu juga yang diserang adalah usus halus. Oleh siapa, Pak? Salmonella typhi namanya. Nah, jadi bakterinya itu menyerang usus halus ini sehingga terjadilah gejala-gejala tipes. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketiga adalah penyakit yang menyerang usus besar. Yang usus besar sebagai rata-rata hanya atau yang paling terkenal adalah konstipasi. Konstipasi itu apa, Pak? Susah BAB. Nah, kenapa? Karena kurang serat. Kalau kurang serat itu banyak serat, itu dia banyak air yang diserap di usus halus, di usus besar. Nah, tadi kalau usus besar ini kan usus besar. Nah, ini isinya kan sisa-sisa makanan. Kalau dia tidak sisa-sisa makanan itu kurang mengandung serat, ini ya garing nanti, gak ada air. Kalau ini banyak mengandung serat, dia bisa menyerap air. Jadi air tetap di sini. Nah, jadi
istilah kata itu apa, tekstur dari nya, apa namanya, kotorannya. Nah itu tekstur kotorannya itu kalau ada serat tinggi itu dia akan lembek sehingga mudah dikeluarkan. Tapi kalau kalian kurang makan serat, ini tuh air itu nggak mau di sini, air itu malah diserap diserap tubuh lagi. Jadi ini keras nantinya. Nah, kalau sudah keras ya sudah susah BAB, disebut juga namanya tadi konstipasi. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jadi terus kemudian ada jenis yang menyerang anus. Nah yang menyerang anus ini rata-rata sih gejala yang namanya adalah hemoroid, atau yang sering kita kenal ada ambeien. Itu yang sering menyerang anus. Nah kenapa? Karena efek lebih. Sebenarnya ambeien itu terjadi karena apa? Ya karena ini tadi penyebabnya. Kalian konstipasi atau orang yang lanjut usia terutama lansia itu konstipasi, BAB-nya sulit, ngeden. Nah, terjadi tegangan di daerah anus. Nah, kalau sudah terjadi tegangan di daerah anus itu ada banyak pembuluh darah. Nah, kalau kita ngeden terlalu lama, pembuluh darah itu seperti balon. Nah, bayangkan saja itu balon. Kalau balon kalian tiup dan kalian remet, nah itu kan dia akan muncul apa namanya, kayak melendung lah. Nah melendung kecil kayak gitu. Nah itu sama, jadi pembuluh darah kalau kalian di daerah anus kalian nanti BAB-nya sulit dan ngedennya terlalu kuat atau terlalu sering, konsistensi ngedennya itu terlalu sering, ya lama kelamaan apa, pembuluh darah di situ akan benjol. Nah benjol itu yang dinamakan hemoroid atau ambeien. Nah itulah cikal bakal benjol pertama, itu cikal bakal jadi ambeien. Kalau yang parah ya bisa saat BAB keluar darah. Darahnya apa Pak? Ciri khasnya apa Pak? Darahnya segar. Jadi di situ ada kotoran, di situ juga ada darah yang segar kayak darah yang keluar dari luka kayak gitu. Nah, itu yang lebih itu yang ambeien, biasanya ambeien kalau yang keluar darah itu ambeien luar. Kalau ambeien dalam itu biasanya benjol dan swakit, nyeri, dan itu sulit kembali kalau ambeien dalam. Kalau sudah keluar itu biasanya harus ada tindakan medis untuk masukkan ke dalam lagi. Kenapa? Karena nyeri dan susah untuk masuk kembali secara otomatis. Tapi kalau ambeien luar biasanya lebih cepat, cuma resikonya cepat kembali ke posisi semula, tapi resikonya dia lebih sering terjadi perdarahan. Nah itu. Nah, sekarang kita bicara obatnya. Obat gangguan saluran cerna dilihat dari tempat kerjanya. Obat saluran cerna dibedakan menjadi 4 golongan: di rongga mulut, di lambung, usus besar, dan anus. Nah, di rongga mulut contohnya apa Pak? Obat kumur, betadin, kumul, listerin itu kan cara kerjanya di situ tok. Kan nggak harus ditelan sebenarnya itu. Nah, untuk hanya kumur-kumur. Jadi cara dia obat itu bekerja di daerah itu tok. Nah, atau yang disebut juga yang namanya adalah lokal. Dia memiliki efek hanya lokal di situ tok. Nah, kemudian ada yang bekerja sebagai di lambung. Di lambung itu ada banyak. Ada 5. 1. Penetral lambung, penetral asam lambung. Contohnya antacid yang kemarin kalian sudah cari. Terus penghambat asam lambung atau namanya H2 blocker. Contohnya apa? Simetidin, ranitidin, famotidin, belakangnya yang din. Itu adalah penghambat asam lambung. Beda kan? Kalau netral berarti dia nambahi zat sehingga asam lambung itu kan HCl plus apa sehingga bisa jadi netral. Nah makanya disebut penetral. Kalau penghambat, dia menghambat ben HCl itu nggak keluar. Piye caranya dihambat? Ya entah ditutupi lubang-lubangnya atau gimana. Pokoknya dia menghambat HCl itu ben nggak metu. Nah, contohnya obatnya apa? Yang ini 3 tadi. Nah terus ada yang menghambat juga lagi, tapi melalui pompa proton ion. Jadi di lambung itu sebenarnya ada kompo. Istilah kata ya kalau kalian gambarannya ya kalau kalian di sawah itu ada yang
pompa air yang nyedot itu. Nah, sama di lambung itu juga ada pompanya. Pompa yang apa, Pak? Pompa yang dapat mengeluarkan asam lambung. Nah, di sini ada obat-obat dia akan menghambat pompa-pompa itu, namanya PPI, pompa proton inhibitor. Nah, jadi semua pompa-pompa yang mengeluarkan asam lambung itu dihambat oleh siapa? Ini lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Kemudian juga ada zat protektif. Nah, ada dua di sini. Zat protektif berarti asam lambung itu akan lambung ini akan dilapisi kayak pelindung kayak gitu. Nah, itu namanya zat protektif. Nah, jadi ini nanti dilapisi lambung itu. Nah, sehingga tidak terjadi luka. Nah, itu ada apa saja zat protektifnya? Ada dua, analog prostaglandin. Contohnya apa? Misoprostol. Ada juga sulkrafat. Yang paling sering digunakan adalah sulkrafat. Kenapa? Karena misoprostol ini nggak boleh digunakan sembarangan karena dapat disalahgunakan nantinya. Nah, kemudian juga ada digestan. Digestan itu yang mempengaruhi hormon atau enzim di dalam pencernaan. Nah, contohnya apa? Enzim plaque, vitazim. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, penetral asam lambung, contohnya antasida. Caranya apa? Mengurangi atau menetralkan asam lambung. Terus kemudian juga mengurangi rasa nyeri. Contohnya gambarannya itu seperti ini. Sebentar, Bapak kasih gambaran. Kalau tidak salah ada gambar lambung nggak? Lambung gaster. Ini. Nah, ini aja yang kepenak. Nah, di sini, nah seperti ini. Dia yang namanya lambung itu dia asam lambung itu segini. Ini tuh asam lambung. Katakanlah ini asam lambung. Kita kasih warna kuning. Nah, ini tuh asam lambung semua. Nah, cara kerja antasid itu dia di sini antasid masuk, masuk di sini. Antasid itu isinya apa, Pak? Ada Mg, ada Mg hidroksida, Al hidroksida. Nah, yang paling terkenal Mg dan Al. Al dan Mg itu bukan hanya hidroksida, juga ada trisiklik, ada apa nanti silahkan bisa dicari. Nah, di sini ini HCl. Nah, HCl ketemu Al ini akan bereaksi. Nah, bereaksi di sini sehingga ini yang kita tahu HCl itu asam, ketemu Al dan Mg ini menjadi dia netral. Nah, nanti kalau sudah netral, ini kalau ada luka pun, di sini ada luka pun, itu lebih enak. Nah, itu cara kerja dari antasida. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, terus kemudian apa? Jenis antasida. Antasida ada kandungan tadi aluminium atau magnesium. Tapi kerjanya dia apa? Non sistemik. Jadi gak seluruh tubuh hanya di situ tok. Itu non sistemik. Nah, jadi di lambung tok dia cara kerjanya. Tapi kalau antasida yang mengandung natrium bikarbonat sistemik seluruh tubuh. Nah, antasida yang mengandung kalsium bikarbonat sama sistemik seluruh tubuh. Jadi kalian baca saja nanti kandungannya. Oh, ada natrium bikarbonat, berarti dia sistemik cara kerjanya ke seluruh tubuh. Nah, terus antasida yang mengandung simetikon, nah non sistemik. Simetikon atau dimetikon itu biasanya fungsinya untuk mengurangi kembung. Nah, jadi ini antasid kerja sistemik, cara kerjanya cepat namun cenderung menimbulkan alkalosis dan konstipasi. Nah, mampu mengurangi nyeri lambung karena dapat menetralisir asam lambung. Caranya kerjanya cepat dua ini, cuma efek sampingnya lebih besar. Apa?
alkalosis dan konstipasi. Nah, kalau non sistemik cara kerjanya melapisi mukosa lambung dan menetralisir asam lambung. Jadi kerjanya di lambung tok, tapi ini nanti itu bisa ke bawah sehingga mempengaruhi sistem saluran pencernaan lain. Nah, antasid yang mengandung aluminium atau magnesium, contohnya antasid doen mengandung apa? MgOH2 200 mg, AlOH3 200 mg. Bentuknya ada cair, ada tablet. Kemudian antasid yang mengandung natrium bikarbonat namanya NaBik. Ini contohnya 500 mg dengan kandungan antasid yang mengandung kalsium bikarbonat Magail, itu nama dagangnya. Isinya kalsium bikarbonat 500, mg trisiklat 250 dan simetikon. Nah, antasid yang mengandung simetikon atau dimetikon untuk kembung. Nah, contohnya milanta, proma. Nah, yang kalian harus tahu cara minumnya. Nah, kalau antasid dia cara minumnya, tabletnya itu adalah ini. Tapi ingat, antasid itu ada tablet kunyah juga. Yang besar itu tablet kunyah. Dan nanti dikunyah dulu. Tapi cara minumnya sama, dia perut kosong. Kapan Pak perut kosong itu Pak? Perut kosong itu ada dua periode. Satu jam sebelum makan itu perut kosong, perut dalam keadaan kosong. Atau 1 jam setelah makan. Makanan kalau kalian sudah makan 1 jam itu sudah dicerna. Jadi lambung itu udah kosong. Nah, jadi dalam dua keadaan itu boleh kalian 1 jam sebelum makan, boleh 1 jam setelah makan, itu untuk minum antasid doen atau antasid yang lain. Nah, efek sampingnya apa? Yang paling sering untuk Mg itu menyebabkan diare, Al menyebabkan konstipasi, NaBik dan kalsium bikarbonat menyebabkan konstipasi dan alkalosis. Untuk penyakit, nah, ditujukan untuk penyakit apa antasid itu? GERD bisa, gastritis bisa, kembung bisa. Kalau kembung kalian cari aja yang isinya simetikon. Jadi nanti tergantung keluhan kalian apa. Misalkan, wah nyeri Pak, kayak gini-gini karena salah makan ini. Nah, nanti kalian bisa ngamati, saya perlu obat yang bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara minumnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, iki penghambat asam lambung atau antagonis reseptor H2 blocker. Ada 3 tadi, simetidin 200 mg, ranitidin 150 mg, dosisnya cuma 1, famotidin 20 mg, dosisnya juga 1. Cara minumnya, hampir semua H2 blocker untuk kasus ringan atau umum diminum 2 kali sehari. Pagi saat makan, kalian harus menyampaikan untuk KIE, Bu, wah ada ranitidin, diminum 2 kali sehari. Pada apa? Pagi itu saat makan pagi, dan malam itu sebelum tidur. Itu yang paling dianjurkan. Nah, efek sampingnya apa? Hanya pada famotidin yang perlu diwaspadai. Kalau famotidin ini digunakan pada jangka panjang, terutama pada laki-laki, dia akan menimbulkan gejala ginekomastia atau payudaranya itu membesar. Nah, tapi kalau cewek enggak memiliki efek apapun. Tapi kalau cowok, dia akan mempengaruhi hormon pada cowok itu sehingga dia menyebabkan ginekomastia. Ini ranitidin, famotidin 20 mg, ini simetidin 200 mg. Nah, PPI penghambat pompa proton inhibitor. Contohnya apa? Lansoprazol 30 mg, omeprazol ada 20 dan ada injeksinya 40 mg, pantoprazol ada 20 mg dan 40 mg, esomeprazol 20 mg dan 40 mg. Minumnya sama, hampir sama semua sebelum makan atau 1 jam sebelum makan. Tidak ada efek yang khas. Ini adalah sebagai salah satu pengobatan dari H. pylori. H. pylori itu mendapatkan triple terapi. Salah satunya adalah golongan PPI ini. Nah, zat protektif ada 2, analog prostaglandin, terus ada
misoprostol sulfat. Cara minumnya misoprostol 2 sampai 4 kali sehari sebelum makan, sulfat 1 sampai 2 tablet 3 sampai 4 kali sehari 1 jam sebelum makan. Peringatan, misoprostol tidak boleh untuk ibu hamil. Kenapa? Karena bisa terjadi keguguran. Jadi harus hati-hati penggunaannya. Terus ada juga obat-obat digestan atau adalah obat yang membantu melancarkan proses pencernaan. Isinya adalah tadi seperti Bapak sampaikan enzim, yaitu contohnya sedianya ada enzim Black, Vitazim, pankreofat dan lain-lain. Nah, sekarang adalah obat-obat untuk ulkus peptikum. Ulkus tadi lubang-lubang yang terjadi pada lambung karena H. pylori. Menggunakan obat apa? Triple terapi. Salah satunya PPI. Tadi apa golongan PPI? Ada omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Nah, terus ada kombinasi dengan amoxicillin dan juga ditambah lagi claritomycin. Nek enggak ada claritomycin, Pak, boleh pakai metronidazol, pakai salah satunya. Makanya terapinya ini. Nah, Pak, kalau terjadi resistensi itu apa? Kuman sudah tidak mempan dengan obat itu, itulah resistensi. Makanya kalian penggunaan antibiotik terutama itu harus hati-hati. Ini yang resistensi apa, Pak? Yang sering terjadi resistensi adalah claritomycin ini. Nah, di claritomycin ini akan terjadi resistensi. Kalau terjadi resistensi, udah nggak akan mempan kalian kasih obat ini H. pylorinya. Pak, diganti metronidazol, nggak mempan juga, harus digantinya adalah kombinasinya ini. PPI tadi masih sama, bismut subsalisil, dan diganti adalah metronidazol atau tetrasiklin. Jadi amoxicillin di sini harus diganti dengan bismut. Ini kombinasi 3 untuk yang resistensi. Oke, obat yang bekerja di usus sekarang ada elektrolit atau zinc. Nah, ya gampangnya adalah oralit. Nah, oralit isinya apa? Glukosa anhidrous 4 gram, NaCl 0,7 gram, Na-bikarbonat 0,5 gram, CaCO-Cl2 0,3 gram. Cara minumnya, larutkan 1 bungkus oralit ke 200 mg air. BUD itu apa, Pak? BUD itu expired setelah kalian buka. Nah, jadi obat-obat itu ada BUD-nya sendiri. Contoh, obat tetes mata itu ada BUD-nya setelah kalian buka. Nah, kalau sudah kalian buka itu hanya bisa bertahan 28 hari. Insulin, kalau kalian pernah lihat insulin untuk yang pen obat DM itu, diabetes itu. Nah, itu kalau sudah dibuka itu juga 28 hari. Sirup amoxicillin kering yang sudah diencerkan dengan air itu 7 hari. Nah, sekarang kalau zinc, kalau sudah mbok larutkan, misal ada anak kecil sudah dilarutkan, dia nggak mau minum. Nah, itu masih larutan itu masih boleh diminum sebelum 24 jam. Tapi kalau setelah 24 jam tidak boleh lagi. Nah, terus ada juga absorben atau karboabsorben namanya. Nah, alta, pugit, norit, koalin, pektin. Nah, karboabsorben di sini altapulgin. Silakan nanti cari obat-obat yang mengandung altapulgin itu apa. Ya, dia menyerap racun ini. Norit, koalin, pektin juga menyerap racun. Blood foaming itu ini kan untuk diare. Jadi dia membuat konsistensi feses atau kotoran itu tidak cair lagi. Nah, itu blood foaming, yaitu dengan menggunakan fungsi dari koalin. Nah, terus ada juga menghambat peristatik. Nah, kalau yang bekerja dengan menghambat peristatik itu adalah loperamid. Peristatik itu gerak usus yang mubeng, apa namanya? Ya, pokoknya kayak mubeng kayak gitu. Nah, jadi semakin tinggi peristatiknya, kalian BAB-nya semakin sering dan semakin encer. Nah, makanya dihambat peristatiknya. Biar apa? Biar airnya bisa diserap oleh tubuh sehingga konsistensi dari feses itu menjadi padat lagi. Nah, jadi seperti itu sehingga diare itu tertangani. Itu penggunaan dari loperamid dan difenoksilat. Nah, terus jadi ada juga yang bekerja di usus obat diare. Contohnya apa? Dari bahan alam yang berfungsi sebagai adstringent. Contohnya tanin. Siapa yang mengandung tanin, Pak? Jambu,
biji, daun jambu biji. Nah, kalau kalian pernah lihat sediaannya yang sudah dipasarkan adalah diapet. Nah, itu bisa bekerjanya di usus, dia bisa menangani dari diare. Kemudian yang bekerja di usus besar, berfungsi untuk apa tadi usus besar? Untuk mengatasi konstipasi. Terapinya apa? Satu, non farmakologi, tidak menggunakan obat. Dengan cara apa? Fiber, itu serat. Jadi makan yang tinggi serat. Nek wis makan tinggi serat gak ngefek, baru dikasih obat. Contohnya dokusan, laktulosa, itu yang untuk membuat membentuk konsistensi dari feses. Jangka waktu 1-3 hari, itu bisa diberi sena MGSO4. Jangka waktu laktulosa itu jangka waktu pemberiannya 1-3 hari. Kalau sena sama MGSO4 itu jangka waktunya 6-12 jam. Stimulasi gerak peristaltik itu bisa pakai bisa kodil. Nah, itu Dulcolax itu kan isinya bisa kodil. Yang paling terkenal ada sediaannya kan Dulcolax. Stimulasi water evaluation. Nah, itu bisa pakai Cartor oil, propylene glycol, bisa kodil rektal. Bisa kodil rektal itu supo itu loh. Dulcolax yang supo, Dulcolax ada yang pil, ada yang supo. Nah, kalau kalian Dulcolax bedakannya, kalau pengen BAB-nya cepet, ya pakainya yang supo yang bentuknya peluru. Nah, itu efeknya 30 menit atau 15 menit setelah kalian berikan itu akan langsung berefek. Tapi kalau bisa kodenya bentuknya tablet, ingat pemberiannya apa? Yang harus kalian sampaikan adalah, Bu, diminum pada malam hari 2 tablet sebelum tidur, langsung 2 tablet. Kenapa, Pak? Karena dia memiliki efek setelah 12 jam. Jadi harapannya apa? Setelah dia minum, harapannya bangun tidur itu langsung bisa BAB. Itu adalah bisa kodil tablet. Makanya kalau bisa kodil tablet, kalian minumnya pagi hari, ya BAB-mu malah tengah malam nanti. Kenapa? Karena obatnya berefek 12 jam setelah kalian minum. Nah, jadi seperti itu. Itulah yang harus digarisbawahi. Kalian kan nanti sebagai tenaga teknis kefarmasian kan harus tahu menyampaikan cara minum obat, efek samping yang khas itu apa, harus kalian sampaikan seperti itu tuh. Nah, ini yang bekerja di anus ini bukan unus. Adalah hemoroid supo. Nah, di sini adalah hemoroid. Hemoroid itu sebenarnya ada yang tablet juga seperti Venaron, dan ada juga Bapak agak lupa satu lagi itu yang bentuknya tablet. Tapi yang misalkan di tablet itu tidak mempan lagi, kita bisa menggunakan adalah yang bentuknya supo, yaitu untuk mengobati hemoroid atau ambeien. Oke, sekian dulu dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Jika ada pertanyaan nanti silahkan bisa disampaikan ke Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.